Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, Karam Ketua RT 010 Bapak Sahroni, Karam Bapak Haji Fuad, Karam Al-Ustaz Burhan, Karam Al-Ustaz Hasbullah, khusus yang kita hormati guru kita Ibu Karam Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Sani, kita doakan guru kita beserta para orang tua yang hadir semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita semua yang hadir pada malam ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Kita minta kepada Allah panjang umur dalam keadaan taat dan ibadah, bertambah usia, bertambah semangat dalam taat, bertambah usia, bertambah semangat dalam berzikir, bertambah usia, bertambah semangat dalam membaca Al-Quran, bertambah usia, bertambah semangat memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan keberkahan majelis ilmu segala hajat-hajat kita, segala harapan-harapan kita, segala keinginan kita, baik keinginan dunia maupun keinginan akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lancarkan rezeki kita, memberikan kita rezeki yang banyak lagi barokah, dimudahkan untuk ziarah makam Nabi besar Muhammad, dimudahkan untuk haji umrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta kepada Allah semoga putra putri kita, keluarga kita, istri kita, semoga dijadikan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum ibadah semoga dijadikan ahlul ibadah, yang belum sholat semoga dijadikan ahlul sholat, yang belum ke masjid semoga dimudahkan ke masjid, semoga mereka semua menjadi ahlul sujud, menjadi ahlul Quran, jadi orang-orang yang dekat dengan ulama, cinta kepada ulama, cinta kepada keturunan-keturunan Nabi besar Muhammad SAW, kumpul dengan orang-orang soleh, dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk mu'alif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhiyah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wa Habib Ahmad bin Hasan Fathah bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fathah bin Utsman bin Yahya bin Ali bin Abdurrahman Al-Syari bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wa bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qas, wa Al-Muassis Hadal Masjid Al-Marhum Haji bin Haji Dawab, wa Al-Marhum Haji Amir bin Haji Zaini, wa Al-Marhum Haji Amir, wa Al-Marhum Bapak Sahroni, wa Al-Marhum Abi Raqib, almarhum Abi Amir bin Haji Umin, almarhum Ayah Rabi bin Abdul Halim, Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yadkhuluhumul jannah wa yunawwir qulubahum ila arwahil awliya wal aqtab wal amjad wal utan asyibadillahi sholihin thumma ila arwahil awliya hadal balad wal masyayihatil jihad bihaqqi radai asra'i Allah an yaghfir lahum أن الله يجعل للتكين الثابتين القدم القويم ففي صحبة الرسول الكريم يدخلون في حزب أهل الله المفلحين يوم بالشفاء الآجل والفشار بلا خاصة بإخوان المؤمنين عامة جئنا الراضين المرضيين الهادين المهديين وأن يثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai kita pada nomor hadis 297 dari kitab Bulughul Maram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul lail, akhrajahu Muslim. Paling afdhalnya sholat, paling utamanya sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Jadi sholat yang paling afdal adalah sholat 5 waktu. Ya, ini tidak ada tandingannya. Ini jangan sampai tengah malam sholat, subuh jam siang. Nah, ini sama seperti orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Ya, ini jangan sampai sunnah-sunnah dikerjain, sholat duha, sholat tasbih, tapi zuhur asar tinggal. Puasa Senin Kamis dijalani, bahkan puasa putih segala. Tapi Ramadan nggak puasa. Ya, pengen sakti katanya, biar kebal di dunia. Nah, terus buat di akhirat bagaimana? Ini kalau kita nggak puasa Ramadan, ya cuma puasa putih doang, ya puasa biar kebal dan lain sebagainya. Nah, ini nggak bisa melindungi kita dari adab api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi paling afdalnya sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Ya, sholat malam, sholat tahajud itu sholat malam. Tapi tidak semua sholat malam itu tahajud. Nah, jadi kalau tahajud itu sholat yang dilakukan setelah bangun tidur. Kenapa kalau dinamakan tahajud? Ya, dikarenakan dia tidur bangun lagi. Kalau belum tidur sholat, ini lebih mudah, Pak. Memang belum tidur. Ya, yang sulit itu udah tidur suruh bangun. Ini yang berat. Lagi enak-enaknya mimpi, lagi enak-enaknya di kasur, lagi enak-enaknya tidur. Nah, suruh bangun, ini yang berat. Nah, jadi kalau belum tidur itu dinamakan sholat malam biasa. Tapi kalau sudah tidur baru dinamakan tahajud. Intinya sholat tengah malam ketika kita sudah bangun tidur itu semua masuk dalam sholat tahajud. Baik itu sholat sunnah taubah, baik itu sholat sunnah istikharah, baik itu sholat sunnah hajat, baik itu sholat sunnah witir, baik itu sholat sunnah tasbih yang kita lakukan di tengah malam setelah kita bangun tidur itu masuk dalam kategori sholat tahajud. Ya, karena sudah bangun tidur. Jadi intinya semua sholat tahajud berarti sholat malam. Tapi tidak semua sholat malam dinamakan tahajud. Ya, lagi nonton bola, memang belum tidur ini. Ya, kan sholat. Ya, itu namanya sholat malam itu. Gak tahajud, kenapa? Karena belum tidur. Baik. Al-makna ijmali, makna secara global, al-lailu yasulu fi is-sukun. Malam hari itu malam yang gelap, malam yang penuh dengan ketenangan. Beda dengan siang. Siang itu rame, siang itu banyak suara. Beda malam sunyi, tenang. Wa tanamu fi'il uyun, dan mata-mata di malam hari banyak yang terpejam. Memang malam itu waktunya tidur, waktunya kita istirahat. Wa ya'lu fihi wisalul muhibbin, dan ternyata di waktu malam yang sunyi, di waktu malam yang gelap, di waktu malam yang kebanyakan orang-orang tidur, ternyata ada orang yang wayahlu, yang merasa asik, yang merasa senang, wisal muhibbin, dengan menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqumu fihil khawas al-aqdam al-ubudiyah wal ikhlas. Kemudian
di tengah malam seperti itu orang-orang yang khusus, ya, orang-orang khusus mereka semua bangun. Mereka semua terjaga dari tidurnya, ibadah kepada Allah penuh dengan keikhlasan. Mau pamer apa siapa? Mereka ada yang melihat. Ya, kalau ada yang lihat kita bisa pamer. Kalau nggak ada yang lihat, nggak bisa kita pamer. Ya. Asalkan jangan dibikin status. Alhamdulillah, lega udah tahajud. Karena ada yang begitu. Ya. Alhamdulillah, happy iftar. Ya, selamat berbuka. Nah, sayang yang begini. Ya, tahajud aja. Gak usah alhamdulillah udah habis 12 rakaat, lumayan. Ya, nggak perlu. Ya, jadi ternyata di tengah malam di kebanyakan orang lupa kepada Allah, banyaknya orang lalai kepada Allah, banyaknya orang asik dengan tidurnya, ya, asik dengan pasangannya. Ternyata di tengah malam seperti itu ada orang yang sibuk misal menyambung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana kita? Kapan terakhir bangun malam? Ya, nggak usah jawab. Ya, masing-masing jawab sendiri. Kapan terakhir kita sholat tahajud? Kapan terakhir kita menangis dalam sujud kita? Kapan terakhir kita curhat berdoa tengah malam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita lihat para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul, demikian pula diikuti oleh para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad. Kalau kita baca biografi mereka, kita tidak dapati di tengah malam mereka tidur. Ya, akan tapi mereka semua sedang bangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat, nggak ada orang sukses itu di malam hari tidur, nggak ada. Rata-rata orang sukses, baik sukses dengan dunianya maupun sukses dengan dakwahnya, ya, maupun sukses dengan karirnya, di tengah malam mereka punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses, tapi nggak punya hubungan sukses, nggak punya hubungan dengan Allah, nggak lama itu. Ya, biasanya suksesnya nggak lama. Ya, karena itu bangun di tengah malam agar kita mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menyambung hubungan dengan Allah. Dan guru kami Al-Habib Hamid Najib bin Syekh Dr. bin Salim selalu menekankan kepada murid-muridnya, ya, semua diberi kesempatan yang sama untuk dekat dengan Allah. Jadi jangan kita mengira sama anak orang biasa-biasa saja, tidak ada keturunan wali, tidak ada keturunan kiai, ya, mana bisa saya dekat dengan Allah? Enggak. Semua diberi kesempatan yang sama untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita handphone kita terputus, nggak nyambung, sumpah kan? Dan kita kemana-mana bawa handphone, betul ya? Coba kita pergi, handphone ketinggalan, pulang lagi. Lah, kenapa pulang lagi? Handphone kan tinggal. Punya handphone nggak ada sinyal, sumpah kan? Sumpah, nyari sinyal. Ya. Internet habis, beli internet, nggak ada uang, numpang wifi. wifi dong, ya, begitu. Jadi kalau kita ini, kalau hubungan kita terputus, sesama makhluk pusing kita. Ya, handphone ketinggalan, pusing. Ya, kemudian handphone nggak ada sinyal, pusing. Handphone nggak ada paket, pusing, nggak bisa hubungan. Ya, tapi selama ini hubungan kita dengan Allah putus, kita santai-santai aja. Ya, hubungan sama Allah putus, santai-santai. Tapi kalau hubungan sama makhluk putus, sumpah kita. Nelpon nggak jelas, halo, nggak jelas, bete kita sumpah. Ya, tapi sama Allah nih hubungan nggak jelas. Ya Allah, santai-santai. Semoga dengan keberkahan majelis ilmu, ya, Allah sampaikan kita derajat para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita taufik hidayah, keasikan, kesenangan, kegemaran untuk bangun malam. Amin. Allahumma amin. Yunajuna fihi mahbubahum indah usulit tajalli fi thuluthil akhir minal lail. Ya, mereka orang-orang khusus
Ya, orang-orang khusus mereka semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Walihada, karena itulah kana salatul lail afdhalus sholati ba'da sholawatil khamsil mafrudati al-ibad. Karena itulah salat malam itu menjadi afdhalnya salat setelah salat 5 waktu. Ya. Fiqhul hadis. Pelajaran pada dapat kita ambil dari hadis ini. Ya, di sini memberi pelajaran kepada kita semua. Salatul lail min afdhalis sholawatil nafliyah. Salat malam itu paling afdolnya salat sunnah. Jadi di antara salat sunnah yang paling afdol adalah salat di tengah malam, karena lebih sulit. Ya. Jadi sebagaimana kadar kesulitan, maka kadar pahala lebih besar. Sebagaimana lebih sulit pekerjaan, itu biasanya gajinya lebih gede. Ya. Ala ajril masyaqqah, ya, sesuai dengan kesulitan, disitu pahala lebih besar. Idla yujad fi sholawat afdhalu minal fardhidah. Ya. Baik. Kemudian disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtar, itu dikisahkan ada yang bermimpi ketemu Imam Junaid Al-Baghdadi ketika sudah wafat. Imam Junaid wafat, di antara jamaahnya ada yang ketemu mimpi bertemu dengan Imam Junaid. Ya. Mal khabar ya Abul Qasim? Bagaimana kabarmu wahai Abul Qasim? Jadi Imam Junaid punya anak pertama namanya Qasim. Jadi panggilnya bapaknya Qasim. Mal khabar ya Abul Qasim? Bagaimana kabarmu wahai Abul Qasim? Qala, beliau menjawab, ta'atil ibarat wa faniyatil isyarat. Ya. Telah hilang, ya, ibarat-ibarat yang saya tulis, ya, ibarat-ibarat yang saya ajarkan itu semua sudah hilang. Wa faniyatil isyarat, ya, aku berceramah, aku mengajar, aku berdakwah, itu semua sudah berlalu. Ya, wa ma nafa'ana illa raka'at allati raka'naha fi jawfil lail. Ternyata yang paling bermanfaat adalah rakaat-rakaat yang aku lakukan di tengah malam. Ya, jadi selama ini aku mengajar, selama ini aku berdakwah, ya, ternyata pahala yang paling besar itu bangun tengah malam. Bisa jadi mengajar, ya, di Riyadh, berdakwah, tidak murni ikhlas karena Allah, ya, bersedekah, masih berharap sanjungan, ya, kemudian melakukan amalan ini, melakukan amalan itu, ya, masih ada ujub dan lain sebagainya, masih ada riya dan lain sebagainya. Tapi sholat di tengah malam, ya, itu murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena gak ada yang, karena tidak ada yang menyaksikan. Ya. Kemudian disebutkan dalam kitab Tanbihul Muhtamin, Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, kadzdzaba man idda'a mahabbati fa idza jannatul lail nama anni. Ya, wahai Daud, bohong itu orang-orang yang mengaku cinta padaku. Ya. Mereka yang mengaku cinta padaku bohong. Kalau di tengah malam dia asik dalam keadaan tidur. Kalau dia benar-benar cinta kepadaku, pasti di tengah malam dia bangun, bermunajat, sholat, sujud kepada aku. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ismail bin Adham, Syekh Ismail bin Ibrahim, beliau berkata, wa ma uqidat liwaliyin wilayatun illa billail. Tidak dilantik seorang wali melainkan dilantiknya di tengah malam. Itu wali kekasih Allah, itu dilantiknya oleh Allah di tengah malam. Jadi nggak ada ceritanya wali Allah tuh nggak tahajud. Jadi kalau kita masih jarang tahajud, masih jarang bangun di tengah malam, ya, usah ngaku wali. Ya, itu baru wali murid itu. Ya, jadi nggak ada ceritanya wali itu malam tidurnya gebluk, nggak ada. Ya, kebanyakan kekasih Allah, ya, para wali-wali di tengah malam mereka asik dengan Qur'annya, mereka asik dengan zikirnya, mereka asik dengan sujudnya, mereka asik dengan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah kemudian di sini Al-Habib Zain memberi contoh. Ya, tidak qala malikun minal muluk. Ini kalau ada seorang raja dermawan. Ini kalau ada raja dermawan atau orang yang paling kaya, sudah kaya dermawan. Ya. Tiba-tiba mengumumkan, man lahu hajatun falyatini akhirul lail sa'abdilahu jami'a hajatih. Barang siapa yang butuh kepada saya, ya, tolong datang di tengah malam. Misal jam 3 datang ke rumah saya. Mau apa aja akan saya kasih. Ya. Kira-kira datang pada yang punya duit, butuh duit, ya, butuh 1 juta, 2 juta, 3 juta, datang ke rumah. Ntar jam 3. Ya, yang butuh duit datang ke rumah. Ya, yang butuh sembako datang ke rumah. Kira-kira jam 3 datang enggak tidak? Datang. Ya, udah tawarin. Ya, ini ada orang kaya, jujur, dermawan, yang punya hajat datang ke rumah. Kemarin aja serangan fajar ya. Udah pindah serangan fajar ganti serangan pagi itu gimana? Ya, itu kalau kita digedor sama orang, diketok. Tengah malam diketok jam 3. Jam 3 kita lagi asik tidur diketok. Pas kita bangun dikasih duit gopek. Marah girang. Girang. Alhamdulillah sering-sering begini. Ya. Tapi kalau tengah malam digedor, minjem duit, lain lagi ceritanya. Ya, ini kalau tengah malam orang ngasih duit ya, orang ngasih sembako, girang kita nggak apa-apa dah. Ya, kurang tidur nggak apa-apa. Sampai-sampai tadi tuh kata bisa. Kalau ada orang kaya, ada raja ngomong, yang punya hajat, yang punya keperluan datang ke rumah saya jam 3 nanti, minta apa aja saya kasih. Yang cicilan motornya nunggak, ntar gampang, saya lunasin nanti. Ya, yang cicilan rumahnya macet, datang ke rumah. Ya, yang gajinya nggak keluar, datang. Wah, kira-kira rame kan? Nah, kemudian kata Zain fakaifa tidakkan ada dikandida min khaliqi kulli syai'. Lalu gimana? Kalau ternyata yang manggil kita itu, ya, yang ngundang kita adalah Tuhan yang menciptakan semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap malam Allah berfirman, ya, Nabi besar Muhammad bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala setiap sepertiga malam terakhir itu memperhatikan penghuni dunia, memperhatikan hamba-hambanya. Ya, inna yabqatulutan lailil akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Malam dibagi 3. Malam dari maghrib sampai subuh tuh malam tuh dibagi 3. Jam berapa kira-kira? Jam 3-an ya? Jam berapa? Ya, jam 3-an. Ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man yad'uni fa astajibu lah, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Ayo siapa yang mau doa, minta sekarang akan aku kabulkan doanya. Siapa yang mau minta sekarang akan aku berikan permintaannya. Barang siapa yang minta ampun akan aku ampuni dosa. Ya, bayangin. Yang malam kalau tawarin kita. Ya, ini kalau udah ditawarin kira-kira dikabulkan nggak? Dikabulkan. Jadi bukan kita yang minta, Allah nawarin, kita minta apa? Ente punya hajat apa? Ayo doa. Minta maaf akan aku kasih. Ya, yang berdosa sebanyak apapun dosanya akan aku ampuni. Kalau kita punya hajat, ya, naruh proposal di mana? Gubernur naruh proposal atau wali kota, itu bisa dapat bisa enggak. Kenapa? Ya proposal numpuk yang minta. Ya, semua masjid pada minta numpuk. Kita bisa dapat bisa enggak. Kalau tiba-tiba gubernur datang ke sini atau wali kota, ente punya hajat apa? Ayo minta. Ini asalnya lagi punya rencana, ayo minta. Butuh apa? Kira-kira nih kalau ditawarin begini, pasti dapat kan? Pasti dapat, itu nggak pakai proses. Ini giliran manusia yang nawarin kita cepet gercep, ya. Tapi giliran Allah kita asik dengan tidur kita. Habis itu ngeluh, ya Allah, dosa apa saya? Kok hidup saya gini amat? Ya.
Jangan nanya dosa apa, dosa kita banyak. Ya jangan nanya dosa apa, ya dosa kita banyak. Kita tanya aja yang sibuk mikirin dosa orang. Ya, sibuk sama dosa orang, sibuk sama kesalahan orang. Lu tahu kan si dia tuh, kan si dia begini-begini. Ya, sibuk sama kesalahan orang, lupa sama kesalahan sendiri. Gak dapat masalah. Ya Allah, dosa apa saya? Kok hidup begini amat? Bukan dosa apa? Dosa kita banyak. Solusi udah Allah kasih. Bangun tengah malam. Datang ke dukun ini, datang ke dukun itu, datang ke gunung ini, datang ke gunung itu. Ya Allah, udah jauh, ongkosnya mahal, boleh ngutang lagi. Ya, boleh ngutang. Padahal solusi depan mata. Ambil wudu, gelar sejadah, doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ngasih masalah kepada kita. Allah ingin melihat, ini kira-kira kita mintanya sama Allah apa minta sama manusia? Ini kira-kira kita ngeluhnya sama Allah apa ngeluh sama manusia? Terus terang, kebanyakan dari kita pinter amat minta sama orang, ngeluh sama orang pinter. Giliran sama Allah nggak pernah ngeluh, nggak pernah minta. Kan sombong itu namanya sombong. Udah susah nggak mau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikisahkan itu ada seorang anak kecil, ya sekitar umur 5 atau 6 tahun. Dia belajar Al-Quran, ya di masjid atau di musola. Kemudian gurunya mengajarkan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya. Kemudian sampai di rumahnya, dia nanya kepada ayahnya, wahai ayah, tadi saya diajarin oleh guru, ya itu sampai ayat ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Itu kira-kira Yohan ibu Rabbi. Allah ngajak ngomong siapa itu? Ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut. Itu Allah manggil siapa yang berselimut itu? Kata anaknya, ya Yohan ibu Habibahu Muhammad. Ya. Oh, itu Nabi besar Muhammad manggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sampai ayat qumil laila illa qalila. Bangunlah di tengah malam meskipun hanya sedikit. Ya. Oh, itu untuk Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi besar Muhammad lagi berselimut, lagi tidur, disuruh bangun oleh Allah untuk tahajud. Kemudian qala liwalidihi limadza la taqumul lail. Kok ayah enggak tahajud? Ya, kok ayah enggak tahajud? Apa kata ayahnya? Hada illa Rasulullah. Kan ayah bukan rasul. Kan ayah bukan nabi. Ya, itu ayat buat Nabi besar Muhammad. Ayah bukan nabi. Ini ayah yang kalau saya ya. Ayah bukan nabi. Ini udah malas pakai dalil. Kadang orang malas pakai dalil. Dan ada juga orang pelit bahkan pakai dalil lagi. Ya, macam-macam nih. Ini udah malas pakai dalil. Ya, ayah kan bukan nabi. Ya, yang sholat malam itu nabi. Karena ayah bukan nabi, jadi ayah kan tahajud. Kemudian apa? Besoknya belajar lagi. Amma guru sampai ayat falamma balagha qawlu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ah. Dan yang bangun malam Nabi besar Muhammad dan juga kelompok yang bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk kelompok yang bersama Nabi besar Muhammad. Amin. Amin. Nanya lagi qala liwalidihi mal muradu bi ta'ifah, wahai ayah, ini kelompok siapa? Kelompok yang bersama Nabi ini siapa? Hum ashabu Rasulillah. Itu sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad. Oh, jadi mereka semua bangun salat tahajud bersama Nabi. Ya. Kemudian di mana la taqumul lail, wahai ayah? Kenapa kok ayah enggak tahajud? Kata ayahnya, haula ahlu quwwah. Oh, itu malah sahabat-sahabatnya orang-orang hebat. Ya, ahlu quwwah, dia mah orang-orang hebat, jangan disamain sama kita. Kemudian apa kata anaknya? La khaira fi rajulin lam yasluk maslaka Muhammad wala ashabi Muhammad. Wahai ayah, enggak baik, enggak bagus kalau ada orang enggak mau ikut Nabi
dan gak mau ikut sahabat-sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ayah sana. Ya, udah yuk. Kalau gitu kita tahajud bareng. Tahajud bareng ya sama anak. Itu sadar gara-gara anak. Kadang begitu kan. Ini taufik hidayah kan macam-macam. Kadang dengerin kiai gak sadar-sadar. Dengerin habib gak sadar. Sama anak tuh dapat taufik hidayah. Ini di Pelumpang, rumah dia pas belakang masjid. Ya, belakang masjid rumah dia, tapi nggak pernah sholat. Ya, rumahnya belakang masjid tapi nggak pernah sholat. Ke masjid lewat doang, nggak mampir. Dia punya anak perempuan semua. Ya, punya anak perempuan semua. Nah, anaknya yang bontot umur 4 tahun dimasukin di TPQ. Ya, dimasukin ke TPQ, udah diajarin Al-Quran. Kemudian gurunya nanya, di sini siapa yang orang tuanya nggak sholat? Yang mana kecil Pak ya? Langsung angkat tangan, aku. Bangga dia. Di sini siapa yang bapaknya nggak sholat? Aku, kata dia. Ya, bangga dia. Nyampe rumah, ditanya sama mamanya. Di situ ada bapaknya. Ditanya sama mamanya, di situ ada bapaknya. Nah, tadi sama ibu guru diajarin apa? Iya Pak. Tadi ibu guru nanya, di sini siapa yang bapaknya nggak sholat? Aku jawab, aku. Katanya. Bapaknya dengar, nangis bapaknya nangis. Semenjak itu tuh bapak 5 waktu sholat di Masjid Al-Fatihah. Sholat 5 waktu di Al-Fatihah, nggak pernah absen. Bahkan belakangan dia pakai gamis rapi. Ya, belakangan dia pakai gamis rapi, misalnya lebih sakit kalau. Semoga segera sehat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang itu taufik hidayah datang dari anak. Ya, lagi pula ya, yang udah punya anak, yang udah punya cucu, udah berhenti nakal. Ya, nakalnya berhenti. Justru kita harus tambah sholat kita harus tambah zikiran kita harus tambah bacaan Al-Quran kita. Untuk apa? Untuk keberkahan anak-anak kita nih. Anak cucu kita biar kedepannya ya kehidupannya berkah, kehidupannya mudah, jauh dari masalah, jauh dari musibah. Penting ya. Ini orang tua harus ada tirakat, harus ada ibadah. Kita lihat anak kiai, senakal apapun anak kiai kalau udah nakalnya kebangetan. Ya, dia anak kiai. Ujung-ujungnya meskipun nakal jadi kiai juga. Kenapa? Karena dia tirakat. Orang tuanya tirakat. Bukan hanya tirakat, dia juga berusaha memperbaiki anak-anak tetangganya. Anak-anak kawannya, anak-anak orang Islam dari berbagai wilayah. Ya, dia ajari, dididik sama dia. Akhirnya, ya berkah itu semua Allah kembalikan kepada anak keturunannya. Sebagaimana ada hadis suci yang sering saya sampaikan, inni idza utitu rabi wa idza raditu baraktu wa laysa li barakati nihayah. Aku kalau ditaati, hambaku taat kepadaku, sholat 5 waktu dijaga, kemudian perintah-perintah Allah dikerjakan, dosa-dosa dijauhi, raditu, aku ridho kepada hamba tersebut. Wa idza raditu baraktu, kalau aku sudah ridho, aku berkahi hamba tersebut. Harinya berkah, kehidupannya berkah, ekonominya berkah, rumah tangganya berkah. Walaysa li barakati nihayah, dan keberkahanku ini gak ada habisnya. Terus sampai 7 turunan, bahkan sampai lebih. Akan tapi ini idza usitu, aku kalau dimaksiati, hambaku minum-minuman, judi, riba, zina, kemudian tidak peduli dengan kewajiban sholat, tidak peduli dengan kewajiban sholat Jumat. Ya, ini idza usitu lah godibtu, aku murka. Wa idza godibtu la antu, kalau aku sudah murka, aku laknat dia. Laknat itu jauh dari rahmat Allah. Wa laknati tablughu sabi' minal walad, dan laknatku ini sampai 7 turunan. Jadi hati-hati.
Ini jangan sampai dengan sebab perbuatan kita dampak apesnya kena anak keturunan kita. Ya, yuk kita tambah ibadah kita. Jangan hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah ditambah. Ya, boleh dipikir. Ini sholat sunnah apa yang bisa tinggal ya? Bagaimana dengan tahajud, bagaimana dengan witir, bagaimana dengan duha. Ya, mulai malam ini bertekad nambah sholat sunnah. Mulai malam ini bertekad untuk berzikir kepada Allah. Di kantong kita kebanyakan ada handphone. Lalu bagaimana dengan tasbih? Ya, kita kemana-mana harus bawa tasbih. Ya, kalau udah bawa tasbih, ya masa nggak dipakai? Setidaknya nanti juga Pak, lowong kita pakai. Kalau malu pakai tasbih begini, pakai tasbih digital. Ya. Intinya Pak, untuk mengingatkan kita agar senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahin zikir kita, tambahin bacaan Quran kita. Untuk apa? Anak keturunan kita biar dari panjang hidupnya enak semua. Amin Allahumma amin. Jangan kita kira nggak berdampak. Buktinya kalau istri lagi bunting misalnya, awas jangan macam-macam, istri itu lagi bunting. Ya, awas jangan mati tikus kan gitu. Awas jangan mancing dulu. Takut apa? Swing. Ya. Sebetulnya pelajaran itu lebih mahal daripada itu semua, lebih jauh daripada itu. Artinya udah mau punya anak, berhenti maksiat. Udah jangan judi lagi. Jangan mencong-mencong lagi. Jangan nipu-nipu lagi. Jangan bohong-bohong lagi. Istiqomah benar agar dampak maksiat gak kena kepada anak keturunan kita. Nih disebutkan Habib Abdullah Asyadiri, Tabi Abdullah Asyadiri di Yaman, idza ra'a tilmidahu yanamu hatta tulu al-fajr amaru an yagsila udunai. Itu kalau lihat muridnya sampai terbit fajar, sampai adzan subuh masih tidur, itu Habib Abdullah Asyadiri nyuruh muridnya mandi, bersihin tuh kupingnya. Ya, tuh kuping bersihin. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi besar Muhammad SAW, apabila dzukira indan nabi rajulun nama lailatan hatta asbaha qala dzaka rajul balas syaitan fi udunaihi. Ya, kalau itu pernah bayar Nabi, ini orang tidur sampai subuh masih aja tidur, ada nggak bangun. Apa kata Nabi? Dzaka syaitan bala fi udunaihi. Itu setan udah kencing di dua telinganya, makanya dia nggak dengar ada. Udah dikencingin setan. Kencing manusia bau. Nanti kalau habis makan jangan dikul. Ya, daging tidak bertulang. Kayak apa tuh baunya? Itu kencing manusia. Ini gimana? Kencing setan bayangin. Ini kencing setan di sini. Mereka kan ada kiai-kiai. Karena tuh kiai ini nggak semua tamu ditemuin. Ya ada juga yang tidak ditemuin. Ini ada kiai yang di Ciamas yang usianya udah 100 lebih, Mbak Sari, Kiai Sari. Ya, itu nggak semuanya bisa ditemuin, ya, kalau nggak ditemuin ya udah nggak usah marah, introspeksi diri. Mungkin dia nggak kuat kali nyium kencing, ya nggak kuat nyium kencing. Ya, bisa jadi ya dikarenakan di kuping kita banyak dikencing setan. Beliau kan nyium yang begitu, nggak kuat. Nah, makanya kalau datang ke kiai, datang ke ulama, datang ke wali, ya banyak istighfar, banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan, dikisahkan ada Majdzub, ada wali Majdzub. Ya, ini ada wali Majdzub. Ya, ini dohirnya kayak orang gila. Jadi kalau wali Majdzub, namanya udah ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dia akalnya nih, pikirannya udah ke Allah terus. Jadi udah gak nyambung sama manusia. Saking sama Allah terus, jadi gak nyambung sama manusia. Contoh, ya. Ini anak sekarang kalau udah main game nih, dipanggil jauh, gak nyambung tuh. Kita ajak ngomong nyambung gak? Gak nyambung. Kita teleponnya gak diangkat kan? Udah Pak, maju tuh gitu.
udah tarik kencing itu diam aja. Ya, udah nggak sadar udah sekitar. Nah sama tuh kalimat itu udah Allah aja. Nah ini ngelihat ada santri masih kencing, masih tidur, subuh masih tidur, diapain sama dia? Dikencingin. Ya lagi tidur santri dikencingin lagi. Habis dikencingin dia ngomong, nih wali. Ya, ayyuhumal ahsan bauli au bau setan. Mendingan mana kencing saya apa kencing setan? Ya, baik. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan mendapat taufik hidayah, bisa satu malam, bisa punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk berbuat taat, Allah mudahkan kita untuk menjauhi maksiat, dan semoga Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi anak keturunan kita, sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan wa ni'amahu wa ilahi al-mazid. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا يا الله نافعا وزدنا يا الله مقبولا قلبا خاشعا ادبا برقيا فهما ذكيا رزقا واسعا حلالا كثيرا اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتوسط ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.